إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwani fiddin, azakumullah. Kita juga usahakan meninggalkan majelis-majelis yang tidak ada manfaatnya. Ya, apakah itu telepon, SMS, ngobrol, majelis, atau apa saja, pekerjaan yang tidak manfaat tinggalkan. Kita harus tinggalkan semuanya. Sebab Nabi bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Jadi majelis yang enggak bermanfaat tinggalkan. Kemudian jangan tunda-tunda. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, kita lakukan. Jangan ditunda. Makanya ikhwani fiddin, azakumullah, kita berusaha bagaimana memperbaiki keadaan kita. Antum lihat bab yang ke-6 yang terakhir yang saya akan bahas, yaitu tentang bagaimana kita memperbaiki keadaan kita. Jadi kita memperbaiki masa lalu dan masa yang akan datang. Ini saya ambil dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Antum lihat bab yang ke-6. Jadi waktu yang telah lalu diperbaiki dengan cara apa? Dengan menyesal, dengan bertaubat, dengan istighfar. Saya ulangi, waktu kita diberikan oleh Allah, kata para ulama, cuma 3 hari atau 3 waktu. Waktu yang lalu, yang sekarang akan datang. Waktu yang lalu, kita ini semua sama. Waktu yang lalu, saya, antum, kemudian para penguasa, para raja, orang kaya, pejabat, sama semuanya. Semuanya sama. Waktu yang lalu kita sudah banyak berbuat dosa dan maksiat. Saya dan antum sama. Waktu yang lalu itu banyak kita sia-siakan waktu kita dengan perbuatan yang dosa, perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Nah sekarang bagaimana? Kita introspeksi, kita taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kita menyesali semuanya. Kemudian yang kedua, waktu yang akan datang. Yang akan datang diperbaiki dengan mencegah diri perbuatan dosa. Itu yang akan datang. Jadi waktu yang lalu dengan bertobat, yang akan datang dengan kita mempersiapkan diri jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Tapi yang akan datang belum tentu kita dapat. Yang akan datang, yang besok belum tentu kita hidup. Maka yang paling penting sekarang waktu yang sekapan? Yang sekarang ini, yang hari ini kita kerjakan. Itu yang manfaat. Kita perbaiki dengan melakukan amal soleh. Tinggal kita atur waktu kita. Jadi antum berusaha hari-hari ini melakukan bekal. Antum atur. Antum bikin jadwal sendiri. Ini bagaimana mengefisien waktu. Antum jadwal dari mulai subuh antum bangun atau sebelum subuh. Antum bangun jam 3 atau jam 4, atur. Jam 4 antum bangun, sholat tahajud, sholat witir. Kemudian istighfar. Minta ampun kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfir. Waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah. Kemudian sholat subuh berjamaah. Karena laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Kemudian zikir pada subuh. Zikir pada sholat. Kemudian zikir pagi. Kalau bisa kita ada waktu lagi sampai syuruk. Kalau nggak bisa, pulang baca Quran sedikit. Berapa ayat baca Quran? Kita harus punya target. Kita menghatamkan Quran dalam sepekan 30 juz. Atau 2 pekan. Atau sebulan. Pokoknya target kita sebulan hatam. Berarti 1 hari berapa juz? 1 juz. Ada target kita. Pagi berapa lembar, siang berapa lembar, atau sore atau malam berapa lembar. Ada target. Kemudian setelah itu kita waktu makan, waktu mandi, kemudian kerja atau dagang atau sebagai penuntut ilmu antum masuk ke sekolah, kelas. Itu apa yang kita baca? Yang di rumah ibu-ibu apalagi setelah suaminya makan sarapan, pergi, anak sekolah pergi, apa yang dilakukan di rumah? Ada buku yang bisa dibaca, ada bisa baca Al-Quran. Tinggal atur waktu. Kalau masih ada anak kecil, ya umumnya dia bermain, tinggal kita lihat permainan dia. Kalau dia tidur, kita bisa gunakan waktunya untuk baca. Baca bisa semuanya.
Semua orang bisa, tergantung bisa ngatur waktu atau tidak. Jadi waktu pagi apa yang dikerjakan, waktu siang apa yang dikerjakan. Ketika kita masuk kelas, guru nggak ada, apa yang kita baca. Ketika menunggu ustadz, apa yang kita baca. Ketika menunggu pekerjaan, apa yang kita baca. Ketika kita di bis, menunggu kereta, apa yang kita baca. Zikir apa yang kita lakukan, zikir kepada Allah SWT. Waktu itu bisa kita atur. Kita yang ngatur waktu itu. Kemudian siang apa yang kita lakukan. Kemudian sore setelah sholat asar kita zikir pada sholat. Kemudian zikir sore kita baca. Kemudian kita murajaah sedikit bacaan Quran kita. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Bantu istri, bantu orang tua. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Pada maghrib baca Quran sampai isya. Jangan nyalakan HP sudah. Matikan semua HP itu. Maghrib sampai isya baca. Antum baca, istri antum baca, anak antum baca. Kemudian makan sama-sama, jangan masing-masing, makan sama-sama. Dengan istri dengan anak harus kumpul sama-sama. Kemudian pada isya apa yang kita lakukan lagi? Terus sampai menjelang tidur, zikir apa yang kita baca menjelang tidur. Jadi ada target kita. Sehari berapa buku yang kita baca, atau sehari berapa lembar yang kita baca. Quran juga. Jadi tinggal kita bikin jadwal untuk kita. Orang lain nggak perlu tahu. Kalau itu kita gunakan, insya Allah kita sukses. Dan banyak yang bisa kita lakukan. Begitu juga amal-amal soleh yang kita bisa lakukan setiap hari, setiap pekan, apa yang kita lakukan. Dan jangan tinggalkan untuk selalu mengerjakan sholat pada waktunya dengan berjamaah. Itu perhatikan itu. Jangan lupakan zikir pagi dan sore dan zikir-zikir yang umum. Jangan lupakan juga untuk berbuat baik pada orang tua. Ingat itu. Setiap hari mesti ketemu dengan orang tua. Kalau orang tua kita jauh, kita telepon. Setiap pekan datangi orang tua. Kalau jauh juga luar kota, usahakan setiap 2 pekan atau sebulan sekali datangi orang tua. Berbuat baik. Karena itu jalan menuju surga. Berbuat baik orang tua. Perhatikan, seorang istri dia wajib taat kepada suaminya. Apa yang dia harus lakukan untuk menyenangkan suaminya? Mengurus anaknya, wajib. Tapi nggak boleh ditinggalkan untuk ngaji, nuntut ilmu, tinggal diatur waktunya. Insya Allah kalau antum gunakan waktu itu sebaik-baiknya, akan sukses. Tapi yang harus antum ingat, jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Jangan berbuat dosa maksiat. Dan jangan menunda-nunda pekerjaan. Jangan berbuat dosa maksiat dan jangan menunda pekerjaan. Yang bisa kita kerjakan sekarang kerjakan, jangan ditunda. Dan juga jangan sekali-kali bawa pekerjaan kantor ke rumah, jangan. Yang apa yang di kantor kerjakan di kantor, selesaikan semua di kantor, jangan dibawa ke rumah. Karena di rumah ada pekerjaan yang wajib kita kerjakan. Untuk istri kita, anak kita, dan untuk kita juga. Pekerjaan yang harus kita lakukan. Coba antum atur, antum merubah, ini untuk semuanya. Termasuk juga para penuntut ilmu, bukan hanya orang awam. Antum penuntut ilmu, para dai, para ustadz, banyak para ustadz juga nggak bisa ngatur waktunya. Sehingga habis waktunya bertahun-tahun cuma ngomong aja, ceramah aja di mana-mana, nunggu panggilan, nggak boleh. Dia harus baca dan melakukan amal-amal soleh, berjihad dengan dirinya, dengan hartanya. Dan banyak yang harus dilakukan untuk Islam dan kaum muslimin. Bukan hanya ceramah aja. Didik umat dengan tauhid kepada Allah. Didik umat ini. Ajarkan mereka yang benar. Bukan sekedar gimana panggilan orang ceramah. Ustadz nanti ngisinya ini. Kok mau diatur sama orang kaya demikian? Suruh ngisi ini mau? Jangan. Antum isi tauhid kepada mereka. Isi mereka tentang akidah yang benar. Pemahaman yang benar. Sampai mereka faham. Jelaskan mereka pasti akan mati dan kembali kepada Allah yang ditanya pertama kali tentang tauhid oleh Allah SWT. Ingatkan mereka. Dan kita semua pasti akan kembali. Dan kita wajib taubat kepada Allah atas semua dosa. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji manfaat dan dapat kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.